Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, masih berbicara tentang sighah yang ketiga, masdar. Sighah isim masdar. Isim masdar adalah kalimat yang menunjukkan makna hadas tanpa disertai waktu. Makna hadas tanpa disertai waktu. Adapun yang dimaksud dengan hadas adalah al-makna al-qaim bil ghair, yakni suatu makna atau sifat yang melekat pada perkara yang lain, seperti darbun, pukulan, memukul, humrah, merah, husnul bagus. Baik, sighah isim masdar. Isim masdar. Isim masdar mirip seperti fi'il, tapi isim masdar hadas tanpa disertai waktu. Secara sederhana, doroba dengan darbun. Doroba fi'il, darbun masdar. Dua-duanya adalah hadas. Sesuatu yang melekat pada yang lain. Sesuatu yang melekat pada yang lain. Karena doroba tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita baikkan doroba, pasti yang terpikir tuh beserta orangnya yang melakukan. Kadang mungkin kita membayangkan dorobanya saja tanpa ada yang melakukannya. Darbun pun gitu juga. Cuma bedanya doroba ada waktunya, disertai waktu. Zaman mal. Yalah. Doroba yadribu. Kalau yadribu disertai zaman hal dan istiqbal. Adapun darbun, dia hanya turun saja tanpa menyertakan waktu apabila itu ada. Apakah telah, sedang, atau akan. Darbun peristiwanya pemukulannya. Ya, pemukulan. Hadas. Hadas itu makna. Isim itu mungkin terdahulu pernah kita terangkan. Isim bisa dibagi menjadi dua, ada isim zat, ada isim sifat. Isim itu ada isim zat, ada isim sifat. Zat itu secara sederhana sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Bisa dilihat bendanya, bisa dilihat, bisa disentuh, diputar, dicelupin. Kawat terlihat, ada barangnya. Nah, ya, bisa disentuh, bisa digambarkan. Apel bisa digambarkan. Durian, semangka, berarti itu zat. Kawa ditimbang, kawa ditakar, kawa diukur. Nah, ya. Nah, zat. Kalau sifat tidak bisa ditangkap oleh panca indera tanpa ada yang lain. Tanpa ada yang lain. Misalnya panjang itu sifat. Seandainya kereda sudah ini, oleh tangan itu panjang. Apanya? Kata kawa harus ada bendanya. Spidol ini adalah zatnya. Zat yang ada padanya sifat. Kalau kita katakan panjangnya yang mana, spidolnya yang mana? Bentuk ini, bentuk ada spidolnya. Kata kawa, samakah panjang dengan spidol? Panjang dengan spidol itu kada sama. Masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Cuma di dalam spidol ini ada sifat panjang itu. Pada spidol ini ada sifat hitam. Pada spidol ini ada sifat putih. Pada spidol ini ada sifat keras. Ya, cuma keras dengan spidol itu beda. Kerasnya mana? Kerasnya mana? Nah,
panjangnya mana? Kata Allah ditunjuk. Nah, cuma ada bisa kita saksikan bendanya. Jadi kita bendanya, ya kan? Dia melekat pada benda yang lain. Ya kan? Seandainya ada benda ini kita kata komen kan kayak, oh panjang itu, tapi benda apa? Sifat itu mirip dengan bayangan. Ya. Mungkinkah ada bayangan tanpa ada benda? Ada. Samakah bayangan dengan benda? Benda bayangan. Cuma kalau ada benda kan tidak ada bayangan. Ya lah, bayangan itu ada berdiri sendiri saja, tidak akan mungkin ada bayangan. Bayangan itu hanya bagian refleksi daripada bendanya, cuma bukan bagian daripada benda itu. Cuma kalau ada benda, tidak akan ada bayangan. Demikian sifat. Sifat itu beda dengan benda, beda dengan zat. Cuma kalau ada zat, tidak akan ada sifat. Sifat mengikut kepada benda, tapi sifat bukan bagian daripada benda. Nah, maka tadi seharusnya saja bila kawan tak kepada ibrah, berarti zat. Baik bendanya itu aja, duriannya aja. Nah, bila harus ada benda ketika dibicarakan, berartinya adalah berdiri, koim, melekat pada yang lain. Tajam. Ketika aku katakan tajam, mungkin yang ikan bayangkan akan beda-beda. Karena tajam itu bukan benda. Tapi kalau aku katakan semangka, bayangkan mungkin sama seperti ada. Karena semangka itu zat. Yalah, putih itu adalah sifat. Mungkin kalau katakan putih, bayangkan beda-beda. Nah, pandang putih itu. Yang hitam enggak, pandang merah itu ya. Nah, akan beda-beda gambaran yang timbul pada pikiran karena hitam itu bukan zatnya kena nang kepikiran zatnya beda-beda kena bendanya. Yalah. Nah, jadi isi masdar ini hanya bagian dari sifatnya. Hanya saja sifatnya berbentuk isim. Sedangkan doroba sifatnya berbentuk fi'il. Ya, sifat berbentuk fi'il. Baik, masdar terbagi dua, ada mimi dan ghairu mimi. Masdar mimi, masdar mim. Satu masdar mimi, yakni masdar yang dimulai dengan huruf mim tambahan di permulaannya kecuali yang mengikuti wazan mufa'alah. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Nah, padahal mim awalnya, tapi untuk wazan mufa'alah itu tidak disebut masdar mimi. Doroba, yudoribu, mudoroba. Qatala, yuqatilu, muqatalah. Muqatalah bukan masdar mim. Sekali awal mim, kenapa? Karena wazannya mufa'al. Wa fi'alan, wa fi'alan, wa mufa'alan. Mufa'alan dan masdar mim. Mufa'alan. Masdar mim hukumnya kiasi, bisa kita kiaskan, kita ikutkan kepada wazan. Sedangkan wazan-wazannya adalah sebagai berikut. Satu, maf'alun. Masdar mim maf'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Yalah, maf'alun. Untuk semua fi'il sulasi mujarrad kecuali fi'il dari bina misal wawi. Yang bina misal seperti misalnya waqafa, yaqifu kifatan, wa mauqifan. Kecuali dari bina misal waw seperti mansarun, maklamun. Mansarun dari nasara, yang suruh nasran wa man sorong alima ya'lamu ilman wa ma'laman. Dan mauqon wa qayaqi wiqayatan wa mauqon. Maf'ilun untuk fi'il mujarrad dari bina misal waw. Maf'ilun dari ada semua masdar mim dari bina misal wazannya maf'ilun. Oke, maf'ilun. Sedangkan untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, maka wazan masdar mimnya sama dengan wazan fi'il mudhari majhul. Dari bab tersebut hanya saja huruf mudhara'ahnya diganti mim yang dibaca dhammah seperti yun tolaku mun tolak. Yustafhamu istafhama, yastafhimu istafhamu, mustafhamun.
Yufa'lalu, fa'lala, yufa'lilu, yufa'lalu, mufa'lalu. Yang kedua, masdar ghairu mim, yakni masdar yang pada permulaannya tidak terdapat huruf mim tambahan. Hukum masdar ghairu mim adalah sama'i, yakni hanya mengikuti saja masdar yang didengar pada kalam orang-orang Arab jika masdar itu berasal daripada fi'il sulasi. Sedangkan pada fi'il ghairu sulasi hukumnya ada yang sama'i dan ada pula yang qiyas. Masdar itu, isi masdar dari segi wazan ada yang sama'i, ada yang qiyas. Sama'i dari kata sami'a ismu sam'an, mendengar, hanya mendengar saja. Dan qiyas bisa dikias, bisa ditimbang, bisa ditimbang. Misalnya alima ya'lam, alima fa'ila. Kalau kita mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, isi masdarnya fa'lan, fa'ila yaf'alu fa'lan, yalah. Tapi kenapa alima ya'lamu bukan alman tapi ilman? Alima ya'lamu alman, ada pula alman nahwu, alman sarfi, kan ada. Ilma, kenapa? Nah, masdar pada fi'il sulasi, masdar itu punya sama ini, orang Arab memasdarkan alima itu ilman bukan alman. Ya. Masdar, maka kita katakan masdar qiyasi daripada alima adalah alman. Masdar samainya ilman. Mana yang dipergunakan? Yang dipergunakan masdar yang sama. Yang qiyasi kita pakai, kenapa? Karena bertentangan dengan sama. Maka jala saya jilisu menurut qiyas fa'ala itu masdar adalah fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jala sama, jala saya jilisu jalsan, bukan julusan. Yalah, julusan. Qoma yaqumu qiyaman, maksudnya ada qiyaman kalau menqiyas. Makanya untuk masdar sulasi itu sama, karena sama'i maka perlu menghafal, tahu langsung daripada orang Arabnya. Kita melihat kepada berpatokan kepada kamus, ya, makanya kita menghafal. Jala saya jilisu jurusan, duduk koma yaqumu qiyaman, berdiri, jama' yaqau jam'an, Roki bayar kabu rukuban, bukan rokban, ya kan? Rokban masdar qiyasinya, rukuban masdar samainya. Mana dipakai? Sama'i dari orang Arab. Nah, maka sekali lagi masdar untuk sulasi ghairu mim bukan masdar mimi, maka sama'i. Untuk masdar miminya qiyasi. Pokoknya maf'alan kan pasti dah. Sesuai dengan aturan tadi. Nah, masdar ada yang qiyasi. Nah, masdar qiyasi ini kebanyakannya pada selain fi'il sulasi, selain sulasi mujarrad, ya kan? Sulasi mujarrad, sulasi mazid, kita sampai dah allama yu'allimu ta'liman fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilan, bangun standarnya. Jadi kecil kemungkinan meleset daripada timbangan yang ada tasrif pada masdar selain sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, nah itu bisa banyak lepas. Bisa banyak lepas. Sedangkan pada fi'il ghairu sulasi hukumnya ada yang sama'i dan ada pula yang qiyasi. Nah, sekalipun masdar fi'il sulasi sama'i, tadi kita mengatakan masdar fi'il sulasi itu sama'i, akan tetapi wazan-wazan berikut ini bisa dijadikan patokan secara umum atau terkadang disebut juga masdar qiyasi dari fi'il sulasi.
Lihat, ada sebagian yang mencoba mengkelompokkan bahwa dideteksi isi masdarnya. Nah, lihat jadwal di bawah ini. Jadwalul masadir. Nomor 1, fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ala dan fa'ila. Yalah, fi'il madhi fa'ala dan fa'ila. Baik fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu dan fa'ila. Baik fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Itu isi masdarnya kena fa'lun. Kapan? Pada fi'il muta'addi, baik ain fi'ilnya fathah atau kasrah. Lihat, kalau fi'il muta'addi fa'ala, muta'addi nasara yansuru nasron, muta'addi. Fahima, fahima itu muta'addi, fahima kamu fahman. Yalah. Akala ya'kulu, akla. Umumnya fa'ala dan fa'ila muta'addi, nanti isi masdarnya adalah fa'lun, fa'ala. Contohnya nasara, nasrun, fahima, fahmun. Yang kedua, fa'ala nanti masdarnya fu'ulun. Kapan? Pada fi'il lazim. Fa'ala yang lazim, misal jalasa, dia jadi julusan, ialah fu'ulan. Raqada yarqudu, rukudan. Qala yarqudu, umudan. Kemudian fa'ila masdarnya adalah fa'lun pada fi'il lazim, seperti farahun, fariha, yafrahu, farahan. Yang keempat, fa'ala isi masdarnya adalah fi'alun, fa'ala fi'alun. Pada fi'il lazim bermakna imtina, mencegah atau enggan. Ibaun dari aba, ya'ba, ibaan. Abaqa, ibaun, melarikan. Yang kelima, fa'ala nanti masdarnya adalah fu'alun, fa'ala fu'alun. Pada fi'il lazim bermakna penyakit atau saut, suara. Sa'ala, batuk, su'al. Sukam, suma, fu'al. Suara, surahun, berteriak. Fa'ala masdarnya nanti fa'alanu, pada fi'il lazim bermakna taqallub, gerakan, goncang atau bolak-balik. Seperti gola yakdi, goyalan, tofa yatufu, tawafan. Kemudian fa'ala isi masdarnya adalah fa'ilun, pada fi'il lazim bermakna sair, perjalanan dan saut, suara. Seperti sari'an, sarok cepat, sari'an, sohila, sohila. Yang kedelapan, fa'ala masdarnya adalah fi'alah, pada fi'il bermakna hirfah atau sina'ah, bentuk pekerjaan. Seperti zara'a, yazra'u, zira'atan, bertani. Tajaro, tijarah. Khoto, iyaqah, menjadi. Haka, iyakah, menenun. Fa'ula masdarnya adalah fu'ulah, khusus untuk fi'il yang isim. Fa'ilnya berwazan fa'lun, su'ulah, sahula, su'ulah, sa'uba, su'ubah. 10, fa'ula masdarnya adalah fa'ala, khusus untuk fi'il yang isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Seperti karoma, karomah, fasuha, fasolah. Catatan, sebagaimana telah disebutkan bahwa masdar goyron ini pada fi'il sulasi hukumnya adalah sama'i. Tadi kan menghajar sama'i hukumnya. Masdar fi'il sulasi sama'i, kenapa jadi ada wazan qiyasinya? Maksud kata-kata ini adalah wazan qiyasi isim masdar sulasi. Adapun yang dimaksud qiyasi di sini menurut Imam Sibawai, menurut guru Bawai, ujar Imam Sibawai, maksud daripada perkataan ini adalah wazan qiyasi untuk fi'il sulasi jika engkau mendapatkan kalimat fi'il, sedangkan engkau tidak mengetahui bagaimana orang-orang Arab menyebutkan masdarnya, maka dapatlah engkau mengkiaskannya dengan wazan-wazan di atas. Kita kada tahu isi masdarnya, cuma ini kata-kata ini maknanya ini, oh ini kira-kira kalau pakai ini kehidupan. Nah, kalau kita kada tahu, tapi kalau kita harus isi masdarnya, kan perlu lagi pakai kias tadi. Adapun fi'il yang sudah diketahui sima'inya, maka tidak perlu lagi dikiaskan.
Nah, kecuali kamu menjadi orang yang banyak membaca, memutolaahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab, maka kamu akan banyak mendapatkan kosakata. Ya. Jadi itu penjelasan tentang isim masdar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.